selamat datang di modul 7 praktikum Product Design and Development. Kali ini kita akan membahas tentang Design for Manufacture. Jadi apa sih Design for Manufacture itu? Design for Manufacture adalah pengembangan produk yang menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan proses manufacturing. Alasan digunakannya DFM sendiri adalah adanya kesulitan saat menghubungkan customer needs dan product specification, sehingga dilakukan metodologi yang bernama Design for X. X di sini diartikan dengan beberapa kriteria kualitas, contohnya reliability, serviceability, environmental impact, serta manufacturability. Dan yang paling terkenal adalah Design for Manufacture atau DFM. Tujuan dari DFM sendiri adalah menjaga kualitas produk agar tetap tinggi dengan tetap menggunakan manufacturing cost yang minimum. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dari desain for manufacture. Yang pertama adalah kita harus memahami dasar-dasar dari desain for manufacture. Yang kedua adalah kita harus mengestimasi manufacturing cost dari proses dan produk yang ada. Lalu yang ketiga adalah kita harus memahami dampak dari DFM pada product development dengan tetap meminimumkan manufacturing cost. Jadi DFM itu pada dasarnya adalah untuk menentukan cost pada tiap-tiap produk. Pada langkah yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang beberapa tools untuk mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk manufacturing cost, seperti part list, BOM list, road sheet, OPC, dan AC. Nah, sebelum kita ke tools-tools tadi, kita harus memahami tentang sistem manufaktur. Jadi, untuk mendapatkan output berupa finished goods, kita memerlukan input berupa bahan baku, pegawai, alat, informasi, energi, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus memperhitungkan limbah yang harus kita olah, yang itu juga memerlukan biaya. Nah, langkah DFM dimulai dari mengestimasi manufacturing cost yang ada. Lalu, setelah itu, kita harus mengurangi cost dari komponen, dari assembly, dan supporting cost. Lalu, setelah itu, kita juga harus memahami dampak-dampak dari keputusan-keputusan tadi pada faktor yang lain. Setelah itu, kita juga harus menghitung ulang dari manufacturing cost yang ada. Apakah itu sudah cukup baik atau belum? Jika masih belum, kita harus kembali ke step kedua, dan selanjutnya hingga manufacturing cost dapat diterima. Nah, selanjutnya kita akan ke manufacturing cost. Manufacturing cost sendiri adalah biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu produk utuh. Saat membuat satu produk, tentu kita membutuhkan bagian-bagian untuk membangun atau mengassembly produk tersebut. Bagian-bagian tersebut bisa dibuat sendiri oleh perusahaan atau dapat membelinya dari tempat lain jika dirasa akan lebih murah. Dalam manufacturing cost, terdapat 3 komponen cost utama. Yang pertama adalah komponen cost. Komponen cost adalah biaya yang diperlukan untuk membeli standar part dari supplier serta komponen custom yang dibuat oleh perusahaan tersebut, termasuk membutuhkan biaya bahan baku proses serta biaya pengerjaan. Lalu yang kedua adalah assembly cost. Assembly cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk merakit part hingga menjadi produk utuh. Di dalamnya termasuk biaya untuk pegawai, serta alat dan perlengkapan. Lalu yang ketiga adalah overhead cost. Overhead cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan biaya lain di luar biaya komponen dan biaya assembly. Dalam overhead cost dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu support cost dan indirect allocation. Dalam support cost melingkupi biaya untuk material handling, quality assurance, shipping, atau maintenance. Besar kecilnya support cost tergantung pada desain dari produk yang diinginkan. Indirect allocation adalah biaya manufaktur yang tidak bisa dihubungkan langsung dengan produk, namun tetap harus dikeluarkan agar bisnis dapat tetap berjalan. Contohnya, gaji dari security atau biaya maintenance dari pabrik. Karena indirect allocation tidak secara langsung terhubung dengan produk, maka indirect allocation tidak relevan untuk DFM. Walaupun begitu, indirect allocation berkontribusi dalam biaya pembuatan produk. Nah, langsung aja kita ke tools yang pertama, yaitu Bill of Material. Pada bagian ini, produk akan di-breakdown hingga ke bagian terkecilnya. Bagian atau part tersebut akan dibagi menjadi beberapa level, hingga level yang paling rendah adalah bagian atau part yang benar-benar berdiri sendiri atau sampai tidak saling mengassembly lagi. Level 0 adalah produk jadi, level 1 adalah subassembly, lalu level 2 adalah subassembly yang mengacu pada level 1. Lalu seperti itu sampai ke level-level selanjutnya. Nah, setelah kita membuat BOM tree tadi, selanjutnya kita harus membuat
BOM list atau daftar part keseluruhan dari BOM tree yang telah kita buat tadi. Di dalamnya juga mencakup informasi-informasi lain seperti apakah part tersebut dibeli atau dibuat sendiri oleh perusahaan. Lalu, tools yang kedua adalah part list. Part list adalah daftar lebih lengkap dari BOM list, yaitu dengan ditambahkan info tentang material dan ukuran yang digunakan. Bedanya adalah pada part list hanya berisi keseluruhan part yang digunakan, bukan termasuk part-part yang diassembly. Seperti ini tidak dimasukkan ke dalam part list, hanya pada bagian ujung-ujungnya saja. Part list digunakan untuk menentukan biaya dari standar komponen. Lalu, untuk part-part yang merupakan custom komponen dibutuhkan tools yaitu Roadsheet. Custom komponen atau part yang dibuat sendiri oleh pabrik diperlukan produksi di dalamnya yang melingkupi kegiatan permesinan apa saja yang dilakukan, seperti shaping, drilling, dan lain-lain. Juga ditentukan tipe mesin apa yang dibutuhkan, serta alat-alat pendukung lain. Selain itu, juga ditentukan waktu total yang diperlukan untuk melakukan proses dari awal atau setup hingga melakukan kegiatan permesinan. Roadsheet sendiri digunakan untuk menentukan total time yang dibutuhkan untuk membentuk barang produksi tersebut, serta untuk menentukan processing cost, yaitu dari labor cost dan machine cost. Lalu untuk labor cost sendiri adalah dengan cara mentotal dari setup time dan operation time menjadi berapa detik totalnya, lalu dikonversi menjadi biaya, yaitu dengan cara dari gaji pegawai diubah menjadi berapa jam, lalu diubah menjadi berapa detik, lalu dari detik tersebut dikalikan dengan total time yang ada. Lalu yang untuk machine time itu dari untuk satu mesin dapat diperkirakan untuk digunakan atau menghasilkan berapa produk hingga akhirnya mesin itu rusak. Dari total produk yang ada, lalu dibagi dengan harga awal saat membeli mesin tersebut sehingga dapat diperkirakan untuk machining time yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dari buku Ulrich, oke? Lalu untuk tool selanjutnya adalah assembly chart atau AC. Assembly chart merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen yang akan dirakit menjadi sebuah produk. Assembly chart bermanfaat untuk menunjukkan komponen penyusun suatu produk dan menjelaskan urutan perakitan komponen-komponen tersebut. Dalam diagram ini, lingkaran artinya adalah operasi, sedangkan persegi adalah inspeksi. Sebenarnya ada bentuk-bentuk yang lain, namun untuk assembly chart sendiri biasanya menggunakan bentuk-bentuk seperti lingkaran dan kotak. Lalu untuk tools terakhir dari step 1 adalah OPC atau Operation Process Chart. OPC adalah gabungan dari Roadsheet dan Assembly Chart agar dapat memberikan gambaran aliran di dalamnya. Di dalam OPC juga terdapat estimasi waktu untuk mengassembly, sehingga dapat memperkirakan assembly cost atau untuk labor cost. Nah, untuk Operation Process Chart sendiri atau OPC, itu di dalamnya terdapat part-part yang merupakan custom komponen atau yang terdapat dalam Roadsheet tadi akan dijelaskan lebih lanjut atau lebih tertata seperti ini. Lalu juga memiliki nomor-nomor tertentu yang diurutkan dari yang paling kanan seperti 01, 02 dan selanjutnya. Lalu untuk part yang paling panjang diletakkan di paling kanan dan seperti inspeksi yang bentuknya persegi ini juga memiliki nomor sendiri, seperti inspeksi 1, inspeksi 2. Lalu untuk part yang tidak dibuat sendiri atau dibeli dari tempat lain, itu langsung dimasukkan ke diagram part yang paling kanan saja. Selanjutnya terus hingga yang paling akhir. Lalu di akhir ini juga bisa ditambahkan storage atau bentuknya seperti segitiga terbalik. Lalu jangan lupa untuk melakukan atau membuat ringkasan OPC seperti ini. Berapa jumlah operationnya, inspectionnya, lalu jumlah waktunya juga. Nah, langsung aja kita ke contoh perhitungan step pertama. Di step pertama ini kita akan menghitung estimasi cost yang diperlukan untuk membuat satu unit produk. Lalu cost-nya dibagi dua menjadi variable cost dan fixed cost.
Variabel variabel cost sendiri adalah biaya yang bertambah seiring dengan bertambahnya suatu produk. Lalu fixed cost sendiri adalah biaya yang tetap, mau itu produknya 1.000, 100, biaya itu akan tetap. Lalu untuk variabel cost sendiri akan dibagi 3, yaitu menjadi progres material, processing, dan assembly. Progres material sendiri itu adalah barang-barang yang langsung dibeli tanpa seperti standar komponen, bukan custom komponen. Harganya langsung dimasukin ke tabelnya saja. Lalu untuk processing itu dari root sheet yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Lalu untuk yang assembly juga sama seperti yang di processing. Dari total time, lalu gaji pegawai dikonversi menjadi detik, lalu dikali menjadi total time-nya. Lalu dijumlah dan dimasukkan ke tabel variable cost. Lalu untuk fixed cost dibagi menjadi tooling, dan ini NRE itu adalah non-recurring equipment, yaitu alat-alat yang hanya sekali pakai, itu dimasukin di bagian sini. Lalu ini ada typo, ini harusnya 5.000. Jadi ini adalah harganya, dan ini adalah jumlah barang yang dihasilkan dalam waktu tertentu, lalu dibagi saja. Jadi ini sekitar 2.000 dan ini 5.000, sekitar 0,4 mendekati 0,5 karena di sini ada tanda plusnya. Lalu dimasukkan ke total cost, yaitu ditambahkan dari total unit variable cost dan total fixed cost. Nah, kalau sudah dijumlahkan, ini juga bisa dijumlahkan ke samping maupun ke bawah. Lalu bisa dilihat total direct cost-nya adalah 24,03. Lalu untuk overhead-nya itu dari masing-masing ini berbeda ya satu sama lain. Kalau untuk progres material itu biasanya hanya sekitar 10-15%. Lalu kalau untuk processing itu kenapa ini lebih besar? Karena di dalamnya itu ada seperti listrik, seperti perawatan mesinnya, dan lain-lain. Ini juga lebih besar. Lalu ini juga dibuat lebih besar karena berkaitan dengan mesin. Kalau sudah juga ditotal dan bisa ditotal dari direct cost dan overhead cost. Jadi $38,51. Nah, jika kita sudah mengestimasi dari manufacturing cost yang ada, kita dapat langsung ke step 2, yaitu mengurangi cost dari komponen. Terdapat beberapa cara-cara untuk mengurangi cost dari komponen. Cara yang pertama adalah proses constraint dan cost driver. Untuk mengurangi biaya yang dibutuhkan dalam membuat suatu komponen, desainer harus mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses produksi. Seperti saat memilih jenis permesinan tertentu, harus mempertimbangkan keuntungan dan kekurangannya. Contohnya, saat desainer ingin membuat radius yang sangat kecil, hal itu akan memungkinkan saat menggunakan alat EDM atau electrical desain mesin, namun harga alat tersebut sangat mahal. Atau contoh lainnya, ada mesin-mesin tertentu yang hanya akan bekerja dengan ketebalan benda kerja yang tertentu saja. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan redesign komponen atau mendesain ulang untuk mendapatkan proses produksi yang lebih sederhana, dengan mengurangi langkah-langkah produksi dengan menggunakan langkah yang lebih alternatif. Contohnya, misal ada bagian yang tidak harus dicat pada bagian tertentu, karena pada bagian tersebut tidak terlihat oleh customer. Lalu yang ketiga adalah economic scale. Biasanya saat memproduksi suatu produk, perusahaan akan lebih memilih untuk memproduksi secara massal, karena akan jauh lebih murah untuk memproduksinya. Hal ini terkait dengan fixed cost dan variable cost yang dikeluarkan. Contohnya, saat kita menggunakan mesin seharga 5 juta rupiah. Selama masa hidup mesin itu, perusahaan berhasil membuat 5.000 unit, artinya biaya untuk satu unitnya adalah 1.000 rupiah. Misalkan, jika perusahaan tersebut berhasil membuatnya secara lebih massal, yaitu 10.000 unit, maka biaya satu unitnya akan jauh lebih murah lagi, yaitu hanya 500 rupiah. Penggunaan economic scale juga diterapkan pada standarisasi komponen. Misalnya, dalam satu produk menggunakan skrup yang sama, atau pada bagian tutup dan alas menggunakan bentuk yang sama. Dalam hal ini, memungkinkan bahwa satu bagian akan diproduksi lebih banyak, sehingga akan mengurangi biaya untuk membuat suatu produk.
Strategi black box adalah strategi yang hanya memberikan deskripsi tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu komponen, bukan cara untuk mencapai atau proses bagaimana untuk membuat komponen tersebut. Sehingga hal ini akan membebaskan desainer untuk membuat komponen asalkan dapat memenuhi fungsi komponen, sehingga desainer dapat memilih proses mana yang lebih minimum cost. Lalu, langkah yang ketiga adalah mengurangi cost dari assembly. Cara yang pertama adalah keeping score dengan DFA Index atau Design for Assembly Index. Untuk rumusnya bisa dilihat dari buku Ulrich, yaitu Theoretical Minimum Number of Parts dikali 3 detik dibagi estimasi total assembly time. Konsep dari DFA Index sendiri itu adalah konsep dalam assembly efisiensi atau menggunakan perhitungan indeks rasio dari theoretical minimum assembly time terhadap estimasi total waktu untuk mengassembly tadi. Untuk menentukan jumlah minimum yang dibutuhkan secara teoretikal, maka terdapat 3 pertanyaan yang minimum harus memenuhi satu atau lebih dari 3 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama adalah, apakah part tersebut harus dapat digerakkan terhadap part lain yang sudah diassembly? Yang kedua adalah, apakah part harus dibuat dengan material yang berbeda dari part yang lain yang sudah diassembly? Dan yang ketiga adalah, apakah hal tersebut harus bisa dipisahkan dari assembly untuk keperluan mengakses mengganti atau memperbaiki part tersebut. Bagi part yang tidak memenuhi 3 pertanyaan tadi, maka part tersebut dapat dilakukan penggabungan atau integration dengan part yang lain. Melakukan penggabungan tidak selalu menguntungkan, sehingga harus tetap mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memudahkan perakitan produk, misalnya, part dapat dimasukkan dari atas sehingga akan dibantu dengan gravitasi, atau part tidak membutuhkan alat untuk membantu mengassembly, atau hanya membutuhkan satu tangan untuk mengassembly, atau bisa juga dengan melibatkan customer dalam melakukan assembly. Lalu, langkah yang keempat adalah mengurangi cost dari supporting production. Dengan melakukan pengurangan biaya dari komponen atau biaya assembly, kita dapat meminimalisir biaya untuk supporting production. Misalnya, saat kita mengurangi jumlah part, maka kita akan mengurangi biaya inventory, atau saat mengurangi langkah assembly, kita akan mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya supporting production adalah dengan meminimalisir kompleksitas dari sistem, yaitu dapat dengan cara menentukan keputusan desain yang tepat. Error proofing dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya failure dalam sistem produksi dan untuk melakukan tindakan yang tepat dalam tahap development proses. Misalnya, penggunaan perbedaan kecil antar part harus dihilangkan. Misalnya, menggunakan sekrup yang perbedaan ukurannya hanya 0,5 mm. Atau contoh lainnya adalah penggunaan sekrup yang arahnya ke kanan atau ke kiri. Hal ini berpotensi akan menimbulkan kesalahan sehingga harus dihindari. Contoh untuk menghindari adalah dengan melakukan perbedaan warna dari part 1 ke part lainnya sehingga akan memudahkan untuk dibedakan dan dilakukan handling dan assembly dengan mudah. Lalu untuk langkah terakhir adalah mempertimbangkan dampak dari keputusan-keputusan DFM kita yang sudah dilakukan tadi. Kita harus mempertimbangkan keputusan tadi terhadap faktor lain, misalnya terhadap waktu, terhadap biaya lain, terhadap kualitas produk, terhadap dan terhadap eksternal faktor. Nah, langsung aja ini ke template biaya setelah melakukan step 2 sampai step 5. Dapat terlihat ya, dari total cost-nya sudah berubah cukup banyak. Yang sebelumnya itu $38,51 menjadi $21,93. Jadi apa saja sih yang dirubah dari step 2 ke step 5 tadi? Itu diantaranya itu ada misalnya ini, vacuum surge block assembly. Yang pertamanya dia itu ada assembly-nya, kemungkinan dilakukan integrasi part, sehingga tidak ada part-part yang terpisah-pisah, sehingga tidak memerlukan
assembly lagi. Lalu ada lagi di sini pada PCV assembly itu ada screw. Nah, di situ butuh sekitar 3, lalu di sini sudah tidak ada. Kemungkinan di situ screw-nya sudah dihilangkan dan diganti dengan assembly yang lain. Kemungkinan bisa tinggal memutar part-nya atau dengan yang lain. Di sini juga pada manifold machine casting juga turun, yang sebelumnya sekitar 12 dan $5, di sini menjadi 3 sampai $1 saja. Kemungkinan di situ dilakukan jenis permesinan yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi pada jumlah akhir dari estimasi cost yang ada.